بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Amin. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الكلام عن مباحث الإعراب. Kita di pertemuan yang lalu masih membahas tentang pembahasan-pembahasan i'rab. Dan ini kalau di kitab Durusul Lughah, ini sebenarnya masuk ke ad-darsul awal minal mujallad tsadis. Bab pertama jilid 3 atau al-mustawa as-sadis indana. Atau bab pertama di semester 6 kalau di kita. Tapi kemarin kita menggunakan materi tambahan, penambahan jaminan. Maka kita lanjutkan pembahasan materi tambahan tersebut. Paling terakhir kemarin kita sampai di pembahasan alamatul i'rab. Ada sekali Alam. Bala. bala. Terakhir kita di pembahasan alamatul i'rab, tanda i'rab. Jadi umat sekalian, saat kita mengi'rab itu kita harus memperhatikan setidaknya atau kita menyebutkan setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah mauqi'ul i'rab atau kedudukan i'rab. Seperti kalau misalkan ism bisa sebagai mubtada atau khabar atau uh, fa'il atau maf'ulun bihi. Gitu kan Ibu ya? Atau kalau misalkan fi'lun maka kita sebutkan jenis fi'lunnya. Apakah fi'lun madin, fi'l amr, atau fi'lun mudhari. Harf juga kita sebutkan jenisnya harf apa. Itu yang pertama. Jadi kedudukan i'rab. Ism itu yang paling penting adalah kedudukan. Kedudukannya sebagai apa. Kemudian hal yang kedua yang harus kita sebutkan adalah hukmul i'rab. Dan kemarin sudah kita bahas tentang hukum i'rab. Hukum i'rab itu maksudnya kondisi i'rab. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa jazm. Kalau kita mensifati ism, maka ism ini kita katakan marfu, mansub, majrur atau suatu fi'lun majzum. Baru yang ketiga kita sebutkan alamatul i'rab, tanda i'rabnya. Entah itu nanti tanda i'rabnya jenisnya apa, nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi yang jelas, yang ketiga kita menyebutkan tanda i'rab dalam mengi'rab, saat mengi'rab. Jadi yang pertama tadi mauqi' i'rab, kedudukan i'rab. Kemudian yang kedua adalah hukum i'rab. Dan yang ketiga adalah tanda i'rab. Itu ada tiga hal Ibu sekalian. Jadi jangan sampai salah paham dan jangan sampai tertukar. Tiga hal itu adalah tiga hal yang berbeda. Tiga hal itu adalah tiga hal yang berbeda. Jadi yang pertama, tadi apa Ibu sekalian? Kedudukan i'rab. Yang kedua, hukum i'rab. Dan yang ketiga, tanda i'rab. Sebenarnya yang paling penting dari ketiga itu adalah kedudukan i'rab. Yang paling penting dari ketiga hal itu sebenarnya adalah kedudukan i'rab. Karena dengan kita mengetahui kedudukan i'rab suatu kata, maka
akan sangat membantu kita dalam memahami susunan kalimat. Ini sebagai apa? Maka maknanya kita artikan seperti apa? Misalkan saja isem mansub misalkan. Isem mansub itu banyak sekali. Bisa maf'ulun bihi, bisa dharaf, bisa maf'ul mutlaq, bisa maf'ul lahu ma'ahu, atau bisa tamyiz, bisa hal, dan lain sebagainya. Itu masing-masing maknanya dan fungsinya berbeda-beda, meskipun sama-sama mansub. Jadi meskipun sama-sama hukum i'rabnya mansub dan tanda i'rabnya sama-sama fathah, tapi yang membedakan di situ adalah kedudukan i'rab. Kedudukan i'rabnya itu dari kedudukan i'rab kita bisa memahami dengan baik suatu susunan kalimat. Gitu ya, Bu ya. Jangan sampai salah fokus karena biasanya kebanyakan orang yang baru belajar i'rab itu yang menjadi fokus utama adalah tanda i'rab. Jadi tanda i'rabnya apa, harokat terakhirnya apa gitu. Sebenarnya itu bukan fokus utamanya. Justru fokus utamanya adalah kedudukannya sebagai apa itu sebenarnya. Begitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Jayid. Di sini alamatul i'rab. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya alamatul i'rab itu yang utama ada al-dhammatu lirraf'i, kemudian al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil-jar, dan as-sukun lil-jazm. Dhammah sebagai tanda rafa', fathah sebagai tanda nasab, kasrah sebagai tanda jar, dan sukun sebagai tanda jazm. Ini yang paling familiar, pertama kali kita kenal dan pelajari sebagai tanda i'rab, ya kan Ibu ya? Dan sebenarnya ini adalah alamah asliyah, tanda i'rab utama. Namun di sana ternyata masih ada tanda i'rab yang lain. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, secara umum tanda i'rab itu dibagi menjadi dua. Umuman, tanqasimu alamatul i'rab umuman. Tanda i'rab secara umum dibagi menjadi dua. Mahuma al-asliyah wal far'iyah. Tanda i'rab ada tanda i'rab asliyah, ada tanda i'rab far'iyah. Asliyah itu memang kondisi asalnya seperti itu. Asliyah itu maksudnya tadi yang kita bahas di halaman sebelumnya tadi. Itu alamat asliyah semua. Namun ada beberapa kata yang tidak bisa kita tandai dengan alamatul i'rab al-asliyah. Ada beberapa kata yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama. Di sana ada 7 kata, insya Allah nanti akan kita bahas. 7 kata, yang 5 adalah ism, yang 2 adalah fi'lun mudhari'. Baik. Lalu kita fokus ke alamah asliyah dulu. Alamah asliyah ternyata terbagi lagi menjadi dua, mas sekalian. Ada alamah zahirah dan ada alamah muqaddarah. Alamah zahirah ini kondisi asalnya. Zahirah itu seperti sudah diserap dalam bahasa kita. Zahirah artinya nampak, terlihat. Jadi tanda i'rab zahirah, alamatul i'rab az-zahirah itu ditulis dan dilafadzkan. Ditulis dan dilafadzkan. Memang kelihatan. Dan ini aslinya seperti itu. Namun dalam beberapa kondisi tanda i'rab itu tidak bisa nampak. Maka disebutnya muqaddarah. Disebutnya muqaddarah. Muqaddarah itu tidak nampak. Sebenarnya ada. Tanda i'rabnya sebenarnya ada. Ada dhammahnya, ada fathahnya, ada kasrohnya, atau ada sukunnya. Sebenarnya ada. Namun muqaddarah. Semuanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah, sukun muqaddar. Sebenarnya ada, tapi tidak kelihatan. Dan itu berlaku pada 5 kondisi. Berlaku pada 5 kondisi. Kemarin sudah kita bahas 3, tersisa 2. Kemarin kita bahas 2 atau 3, Ibu? Sorry. Ya, lupa. 2, Om, ya? Iya. Baru 2 yang kita bahas kemarin. Yang pertama, al-ismul mudhaf biya'il mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kalau mudhafun ilahnya ya mutakallim, maka kita paham betul bahwasanya setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim pasti sebelum ya mutakallim tandanya kasroh. Seperti kitabun, kalau kita sambung dengan ya mutakallim jadi kitabi. Dalam semua kondisi Arab, baik kata kitab di situ marfu, mansub atau majrur, kata bunyinya kitabi.
Kita kemarin sudah jelaskan dan insya Allah tidak bingung kan Ibu ya. Seperti di sini juga dicontohkan sadiqi. Hada sadiqi, ra'aitu sadiqi, dhahabtu ma'a sadiqi. Semuanya bunyinya sadiqi. Di situ bisa marfu, mansub atau majrur. Tapi tanda rafa, nasab dan jarnya selalu muqaddarah. Muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Sedangkan tanda kasroh di sana adalah harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi dengan bunyi ya sukun, ya mutakallim. Subhanallah azim. Sedangkan kondisi yang kedua yang menggunakan alamah muqaddarah adalah alismul maqsur. Alismul maqsur kemarin yang gimana Mas sekalian? Yang diakhiri Dengan alif. Isem yang diakhiri alif, yang huruf terakhirnya alif, baik alifnya alif maksurah maupun alif mamdudah. Sama saja. Disebutnya isem maksur, yaitu isem yang diakhiri alif. Baik, karena akhirannya adalah huruf alif dan alif itu tidak bisa diharokati, maka selalu isem maksur itu selalu tanda i'rabnya muqaddar, selalu alamatul i'rabnya muqaddarah dalam semua kondisi i'rab, baik marfu, mansub maupun majrur. Kalau marfu alamatul raf'ihi dhammah muqaddarah, mansub wa alamatul nasbihi fathah muqaddarah, majrur wa alamatul jarrihi kasrah muqaddar. Selalu. Karena memang alif tidak bisa diharokat. Begitu ya, Bu ya? yes. Hal min soal ummahat, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, yujad. La yujad? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan ummahat? Yakin ummahat? Jadi kalau sebab yang pertama kemarin, afwan, kondisi pertama itu alis mudhaf ila ya'il mutakallim kita sampaikan kemarin sebabnya kenapa kok muqaddar? Sebabnya karena ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, ya kan Ibu ya? Karena Ya. ishtighalul mahal, karena tempatnya sudah ditempati harokat lain yang merupakan harakatul munasabah, harokat penyelarasan bunyi tadi. Ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Tapi yang kedua ini bagaimana? Sebabnya apa? Kenapa kok muqaddarah? Sebabnya adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Karena uzur memang. Karena memang huruf terakhirnya alif tidak bisa diharokati sama sekali. At-ta'adzur istilahnya. Faqanallahu jami'an. نستمر وهات ليس عندكم سؤال جيد. نستمر إلى الحالة الثالثة. Kondisi ketiga di mana kita menggunakan alamatul i'rab al-muqaddar, yaitu al-ismul manqus. Ism manqus itu yang bagaimana umat sekalian? Masih ingat? Ini semester berapa? Semester 2 atau semester 3? Ism manqus. Semester 3. Semester 3 ism manqus. Kalau ism maksur itu semester 1. Ism mamdud semester 2. Ism manqus itu semester 3. Ism manqus itu yang bagaimana Ibu sekalian? Masih ingat? Lupa contohnya. Contohnya Mangkuk. al-qadhi. Ghalin. Nah, dulu kita Golin, bahas iya, dulu iya, iya, ghalin. iya. Ada yang maksur itu, alif maksur. Kan? Tapi enggak, dia penyebabnya itu karena lupa Ustadz itu si golin-golin itu. Ism manqus itu yang bagaimana sih ism manqus? Ism manqus itu sebenarnya adalah ism yang diakhiri ya dan sebelum huruf ya itu tandanya kasroh. Ya, 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 ya. Ism yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya bertanda kasroh. Al-ghali, al-qadi, al-jani, al-muhami. Gila Ustadz Az-zani. nyerah. Intinya ism manqus itu adalah ism
yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Kalau dulu kita bahas di semester 3, isim yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh, yaitu isim manqus, itu ya-nya boleh dihapus. Namun saat ya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Jadinya ghalin. Kan gitu Ibu ya? Aslinya ada ya-nya, tapi kalau ya-nya dihapus, maka harus digantikan dengan kasrotain. Jadi ghalin. Ghalin. Kasrotain itu bukan tanda i'rab, tapi pengganti dari ya yang dihapus. Kan begitu Ibu ya? Oh iya. Iya, Ustaz. Ya Allah. Ghalin. Tapi tanda i'rab yang mas sekalian, tanda i'rab itu tetap tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Baik huruf terakhirnya itu dihapus, meskipun huruf terakhirnya itu dihapus. Maka tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Gitu ya, Bu ya? Maksudnya gimana, Ustadz? Kalau dihapus terus dia jadi mundur gitu. Jadi ke itu. Enggak, saya bilang tadi, tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir, meskipun huruf terakhirnya dihapus. Ya tetap Oh. tanda i'rabnya pada huruf terakhir. Lalu bagaimana? Ya muqaddarah. Di sini kan Oh. baik, begini Ibu sekalian, pelan-pelan. Sebenarnya di sini bukan sebabnya karena dihapus. Kenapa kok muqaddarah di sini? Dan di sini sebabnya karena astiqal. Astiqal itu karena berat. Berat Berat. apa? Apa yang berat? Lafadznya. Kalau diucapkan itu berat. Seandainya misalkan kata al-qadhi di sini contohnya apa? Naam, al-qadhi. Al-qadhi, kata al-qadhi itu huruf sebelumnya itu kasroh. Seandainya kita paksakan saat marfu kita tandai ya-nya dengan dhammah. Jadi al-qadhiyu itu menurut lidahnya orang Arab itu berat. Setelah kasroh yang kasroh itu kita harus membuka mulut kita ke bawah. Qadhi. Kemudian dhammah. Dhammah itu harus me, me, memonyongkan gitu. Apa namanya? Monyongkan bibir. Monyong. Ya gitu. Harus Kita harus monyong. harus bom syafatain, harus bom syafatain, harus kita kumpulkan, monyongkan Di bibir tengah. kita. Seperti Itu mangkok. suatu hal yang berat, sesuatu hal yang berat pada orang Arab, menurut orang Arab. Oh. Al-qadhiyu. Makanya uh, saat lafadznya berat seperti itu jadinya tanda i'rabnya muqaddarah. Kalau marfu, dhammah tadi kalau marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Demikian juga saat majrur. Saat majrur tandanya harusnya kasroh. Nah, sahih, tandanya kasroh. Tapi kasrohnya mana? Kasrohnya muqaddarah. Kenapa? Kok muqaddarah? Karena astiqal, listiqal. Karena berat untuk diucapkan. Karena berdasarkan kebiasaan orang Arab juga. Baik, kalau misalkan setelah kasroh, kasroh lagi. Misalkan al-qadhi, kemudian kita paksakan setelahnya kasroh lagi. Al-qadhiyi. Misalkan. Itu juga berat juga setelah kasroh, kasroh. Karena kasroh itu secara lafadz itu adalah harokat yang paling susah secara lafadz. Harokat yang paling susah. Makanya kalau belajar tahsin, belajar belajar tahsin baca uh, dan terkait dengan sifat dan makhraj itu biasanya kasroh itu paling terakhir karena kasroh itu paling susah dan paling berat. Di sini kalau misalkan kita paksakan seperti itu juga berat. Al-qadhiyi, maka saat majrur tanda jarnya adalah kasroh muqaddar. Gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi kita tidak katakan al-qadhiyi, tidak kita katakan al-qadhiyu, tapi tetap al-qadhi begitu saja saat marfu dan saat majrur. Saat marfu, saat majrur kita katakan al-qadhi. Dhammahnya muqaddarah, kasrohnya muqaddarah. Namun bagaimana saat mansub? Bagaimana saat mansub, mahal sekalian? Ah, apa ya? Saat mansub, apakah tetap Untuk berat untuk diucapkan fathah itu? Jawabannya tidak. Fathah itu adalah harokat paling ringan secara lafaz. Fathah adalah harokat paling ringan secara lafaz. Makanya
saat mansub, tanda nasabnya adalah fathah dhahirah, bukan muqaddarah. Makanya di sini kita sebutkan di sana yang ketiga adalah alismul manqus wa yustasna minhu. Yustasna itu maksudnya kecuali. Yustasna kecuali halatun nasbi. Kecuali saat dalam kondisi nasab. Saat dalam kondisi nasab tidak menggunakan alamah muqaddarah, tapi menggunakan alamah zahirah. Jadi misalkan ra'aitu al-qadiyya. Al-qadiyya itu maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Fathah zahirah ala akhirih. Berbeda kalau misalkan marfu tadi hadzal qadi. Al-qadi itu khabarun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih atau ala ya. Kemudian demikian juga kalau misalkan majrur, dhahabtu ilal qadi. Ila itu harful jar, berarti qadi ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah ala akhirih atau ala al-ya. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah Ya, Ustaz. kata-kata itu kan nggak pernah kita pakai, jadi tuh suka lupa ya Bu ya. Apa? Iya, Belibet. bingung. Susah Prakteknya emang. kan kita nggak praktek Ustaz. Iya, si Golin Maksudnya- aja bolak-balik lupa. Maksudnya i'rab. Om. Bukan, maksud kaidah-kaidah Itu kan seperti itu. kayak menganalisa kalimat gitu ya. Mm-mm. Apalagi menjabarkannya gitu. Jabarkannya. Iya. Hmm. Ya udahlah Ustadz, nggak usah terlalu Marah. dipikir berat-berat, pusing juga nanti. Ini nanti insya Allah di akhir itu akan Oke, saya ada pembahasan di akhir insya Allah nanti akan ada pembahasan apa saja yang harus kita sebutkan saat i'rab. Ini kita baru membahas tanda i'rabnya saja. Kemarin kita bahas hukum i'rab, sekarang tanda i'rab. Ini kapan kita menggunakan tanda i'rab muqaddarah gitu ya. Pada 5. Yang pertama tadi al-mudhaf ilayhi al-mutakallim, yang kedua ism maqsur, dan yang ketiga ism manqus. Yang keempat dan yang kelima ini terdapat pada fi'lun mudhari' Mas sekalian. Yang keempat adalah al-mudhari'ul manqus bil alif. Sebenarnya bukan kalau fi'lun itu istilahnya bukan manqus tapi naqis. Al-mudhari' an-naqis bil alif. Wah, mungkin kita betulkan saja di sini ya, Mas. An-naqis. Naqis. Fi'lun mudhari' an-naqis. Masih ingat Ibu sekalian, dulu saat kita membahas shorof, bahwasanya fi'lun berdasarkan huruf yang menyusunnya, yaitu ada fi'lun sahih dan ada fi'lun mu'tal. Ya kan Ibu ya? Ya. Fi'lun sahih dan fi'lun mu'tal. Fi'lun mu'tal itu ada huruf ilahnya. Ya atau ya? Iya, Dan kalau huruf ilahnya di depan, maka kita sebut dengan fi'lun mithal. Kalau huruf Mithal. ilahnya di ajwaf. tengah, maka kita sebut dengan fi'lun ajwaf. Kalau huruf ilahnya di Naqis. akhir, maka kita sebut dengan fi'lun naqis. Naqis. Dan kalau misalkan huruf ilahnya 2, maka fi'lun lafif. Lafif. Lafif mah. Baik. Di sini yang keempat, kondisi keempat di sini terdapat pada fi'lun naqis, yaitu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Tapi diakhiri huruf illah apa? Diakhiri huruf illah alif. Kalau ada fi'lun mudhari diakhiri huruf illah alif, maka pasti selalu tanda i'rabnya muqaddarah saat marfu dan saat mansub. Tapi kalau majzum bagaimana? Kalau majzum, maka
kita perlakukan seperti fi'lun naqis. Pada umumnya, semua fi'lun naqis, kalau majzum itu tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau tanda jazmnya hadfu harfil illah berarti zahirah, bukan muqaddarah. Jadi di sini fi'lun mudhari yang diakhiri alif itu menggunakan alamah muqaddarah, alamatul i'rab al-muqaddarah hanya pada dua kondisi, yaitu kondisi rafa' dan nasab saja. Ya, sebabnya apa? Sebabnya at-ta'adzur tadi. Karena diakhiri huruf alif dan alif itu tidak bisa diharokati. Makanya muqaddarah. Kalau marfu' alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Kalau mansub alamatu jazmihi, kalau mansub alamatu nasbihi fathah muqaddar. Tapi kalau majzum tidak muqaddar. Kalau majzum alamatu jazmihi hadfu harfil alif. Bingung tidak Mas sekalian? Langsung contohnya aja. Di sana yakhsha. Ada contoh di sana kata yakhsha. Iya, ya. Yakhsha, khasyiya, yakhsha. Artinya takut. Takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata yakhsha di situ adalah fi'lun mudhari' yang diakhiri alif. Naqis bil alif. Fi'lun mudhari' diakhiri alif. Maka saat marfu' ya tanda rafa'nya adalah dhammah. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Yakhsha di situ tetap kita baca yakhsha di dalam ayat tersebut. Marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Enggak mungkin alif itu diharakati dhammah, tidak mungkin. Maka tanda rafa'nya dhammah muqaddar. Saat mansub misalkan. Saat mansub bagaimana? Misalkan pakai lan. Dan Lan yakhsha, lan yakhsha al-mu'minuna ghairallahi. Ghairallah. Tidak, orang-orang beriman tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Lan yakhsha, lan yakhsha al-mu'minuna illa minallah. Kita pakai illa minallah. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Di sana lan yakhsha. Lan itu harfu nasbin. Setelahnya yakhsha, tetap lafadznya yakhsha. Demikian. Ya, meskipun mansub dan alamatun nasbihi fathah, tapi fathahnya muqaddarah, makanya lafadznya tetap tidak berubah. Yakhsha mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddar. Tapi kalau misalkan majzum, misalkan lam, pakai lam yakhsha al-mu'minuna illallah. Illa minallah. Lam yakhsha al-mu'minuna illa minallah. Orang-orang yang beriman takut kecuali tidak dapat kecuali kepada Allah. Jadi lam itu di situ harfu jazmin dan berpengaruh pada fi'lun mudhari setelahnya. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Demikian. Jadi pendek, tidak panjang lagi. Subhanallah jami'an. Kalau berdasarkan tiga sebab tadi, kan sebab tanda i'rab muqaddarah itu hanya tiga. Istighal mahal, as-thiqal, dan at-ta'adzur. Kondisi keempat ini karena sebab yang mana? Karena sebab as-thiqal, at-ta'adzur, atau istighalul mahal. Sekali. Karena at-ta'adzur. Karena sebab at-ta'adzur. Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Dan huruf alif itu tidak bisa diharokati. Begitu kan Ibu? Nah, maka jadinya tanda i'rabnya muqaddarah saat marfu dan saat mansub. Tapi saat majzum tanda jazmnya adalah hadfu harfil alif.
Bingung tidak wahai sekalian? Hal soal Insya Allah enggak, Ustaz. jayid. Tapi Nah, sekalian. dipraktekkan di kalimat-kalimat itu, Ustaz. Gimana, Om? Ya, tapi begini kalau kita praktek dalam satu kalimat panjang, mungkin ngeblank lagi. Ya, nanti harusnya ada latihan-latihan. Insya Allah nanti eh, sebenarnya sebenarnya saya pengen juga di ringkasan ini saya kasih latihan-latihan. Tapi nanti kalau misalkan saya nunggu saya selesai membuat latihan-latihannya, nggak selesai-selesai nanti Om. Nunggu terus nggak Ya. dipakai-pakai nanti Om. Padahal kita mau bahas sekarang gitu. Next. Allah Ta'ala. نستمر الحالة الخامسة. Kondisi yang kelima. Kapan kita menggunakan alamatul i'rab al-muqaddarah, tanda i'rab yang muqaddarah. Kondisi kelima adalah al-mudhari'ul makhtum biwawin aw ya'in. Fi'lun mudhari' yang Yang diakhiri mau huruf atau waw atau huruf ya. kita Fi'lun mudhari' yang diakhiri huruf waw atau huruf ya. Misalkan yada'u, yajri. Gitu kan Ibu, Mbak? Yada'u diakhiri huruf waw. Yajri diakhiri huruf ya. Kalau di ya sini contohnya apa? Yada'u yusalli. Salli. Baik. Fi'lun mudhari yang diakhiri huruf ya, apakah selalu menggunakan alamah muqaddarah? Jawabannya tidak, Mas sekalian. Fi'lun mudhari yang diakhiri waw dan ya itu hanya muqaddarah. Muqaddarah tanda i'rabnya hanya saat marfu' saja, saat rafa' saja. Karena apa? Sebabnya karena istiqal tadi. Misalkan yad'u, kalau misalkan kita paksakan wawunya, kita harokati dhammah, maka berat setelah dhammah yad'u wu gitu. Kemudian yusalli juga kalau misalkan kita paksakan kita tandai dhammah setelah kasroh dhammah berat juga yusalli yu. Yang gitu. Wafaqanallah jami'an. Jadi tanda yang Arabnya muqaddarah hanya saat marfu, itu dhammah muqaddarah. Bagaimana dengan saat nasab dan jazm? Saat nasab dan jazm, saat mansub dan majzum, maka tanda nasab dan tanda jazmnya tetap zahirah. Saat mansub, alamatu nasbihi fathah zahirah. Misalkan lan yada'wa, lan, kok lan? Ya nggak apa-apa. Lan yusalliya, misalkan. Lan yusalliya al-munafiqu bi-ikhlasin, misalkan seperti itu. Jadi kalau mansub alamat nasbihi fathah zahirah. Saat majzum maka seperti fi'lun naqis pada umumnya. Saat majzum maka alamat jazmihi hadfu harfil illah. Begitu Ibu ya. Jadi Ya. kapan fi'lun mudhari yang diakhiri waw dan ya kapan menggunakan alamah far'iyah? Kapan menggunakan alamah muqaddarah? Saat rafa' saja. Saat marfu' faqat. Begitu kan Ibu ya? Sebabnya apa? Kenapa kok muqaddarah? Sebabnya karena asyiqal, karena berat untuk dilafadzkan. Bingung tidak wahai sekalian? Hal soal Istiqol. Istiwan mahalli ta'adur. Istiqol. ini sayangnya saya lupa untuk menuliskan sebab-sebab ini. Asbab takdir alamatil i'rab. Jadi itu ada 3 di sana, yaitu asyiqal, at-ta'adzur dan ishtighal mahal. Oke, Bang.
As-siqal karena berat untuk diucapkan, at-ta'adzur karena memang tidak bisa diharokati, huruf terakhirnya alif, istighol mahal karena tempatnya sudah ditempati harokat lain. Yang ta'adzur ada 3 ya Ustaz? Naam, yang ta'adzur itu Ada 3, 4. dua, nomor Ada 2. 2 Yang nomor dan nomor 4. 4. Nomor 3? Nomor 2 dan nomor 4. Nomor 3 kan as-siqal tadi. Dan nomor 5. Oh, As-siqal oh iya iya. nomor 3 dan nomor 5. 5. Istiqolul mahali. Istiqol mahal itu hanya berlaku pada ya mutakallim. Isem yang bersambung dengan ya mutakallim. Ada 3 sebab. Oh iya. Jadi nanti kita tambahkan Iya. di sini. Sebab-sebab ada 3. Soal akhar, ada lagi pertanyaan? La yujad. Ayo, Wujud. Alhamdulillah, berarti kita sudah menyelesaikan alamah asliyah. Pembahasan tanda i'rab utama, tanda i'rab asli. Itu ada yang zahirah, yang kita sebutkan di halaman sebelumnya, yaitu yang dhammah lirraf'i, al-fathah lin-nasbi, al-kasrah lil-jar, dan as-sukun lil-jazm. Kemudian alamah muqaddarah. Alamah muqaddarah itu sebenarnya tandanya sama seperti alamah asliyah yang zahirah, hanya saja kalau muqaddarah itu tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, itu hanya berlaku pada 5 kondisi. Dan sebabnya ada 3. Sebabnya karena as-siqal atau at-ta'adzur atau istighal mahal. Dalam 5 kondisi itu yang pertama tadi, al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, kemudian al-ismul maqsur, kemudian al-ismul manqus, al-mudhari, an-naqis bi alif, dan al-mudhari al-makhtum bi wawin aw ya'in. Berikutnya umat sekalian, alamah far'iyah. Tanda i'rab cabang. Tadi sempat kita sebutkan umat sekalian, sebenarnya secara asal tanda i'rab itu menggunakan alamah asliyah. Selama suatu kata bisa kita gunakan alamah asliyah, alamatul i'rab al-asliyah, maka kita harus menggunakan alamah asliyah. Namun, ada beberapa kata yang tidak bisa menerapkan alamah asliyah. Tidak bisa menggunakan tanda-tanda i'rab utama berupa harokat tadi. Maka harus menggunakan alamah far'iyah. Dan kata yang menggunakan alamah far'iyah itu ada 7. Ada 7 sebagaimana kita sebutkan di sini, alamah far'iyah fi sab'ati abwab. Pada 7 kelompok kata. 7 itu 5 termasuk ism dan 2 termasuk fi'lul mudhari. Mudah insyaallah. Ada 7 yang menggunakan alamah far'iyah, 5-nya ism dan 2-nya fi'lul mudhari. Lalu apa saja 7 itu mas sekalian? 5 ism dan 2 fi'lul mudhari. Kita bahas di halaman berikutnya mas sekalian. 5 yang merupakan ism itu ada al-asma'ul khamsah, kemudian ada al-musanna, kemudian jam'ul mudzakkari salim, kemudian jam'ul muannatsi salim, kemudian al-ismul mansub, al-ismul mamnu' min as-sarf. Itu 5 ism semuanya. Kemudian sisa 2 yang merupakan fi'lun adalah al-af'alul khamsah dan al-mudhari'ul mu'talul akhir. Sebenarnya kebanyakan dari 7 macam kata yang menggunakan alamah far'iyah ini kebanyakannya tidak asing. Ya kan Ibu ya? Ya Iya. saya. Iya. Kebanyakannya tidak asing. Hanya saja mungkin saat dulu kita menjumpainya, kita tidak terlalu membahas tanda i'rabnya. Padahal ini semuanya termasuk kata yang menggunakan alamah far'iyah. Jadi kita ingat-ingat saja,
Yang 7 ini, Mas kan, 7 ini selalu menggunakan alamah far'iyah. Sisanya selain 7 ini semuanya menggunakan alamah asliyah. Jadi kebanyakan justru menggunakan alamah asliyah daripada yang menggunakan alamah far'iyah. Begitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Karena memang alamah asliyah itu kondisi asal. Baik, kita bahas satu persatu. Mau kita bahas satu persatu, Mas? Ya, Ustaz. Nama dari. Di sini suasananya syahdu. Habis hujan malam-malam Soalnya di desa. mengheningkan cipta, eh, belajar i'rab jadinya makin puyeng, hujan-hujan, Allah Ustaz. Ya Allah. Di Ibu hujan lagi ya? Di sini nggak hujan. Ya, ini tadi di Singapura hujan sih. Oh ya, Ibu masih di sana ya. Mm-mm. di tempat saya juga tadi sore hujan apa besar tadi. Udah gelap, Katanya gelap di banget Jogja tadi. parah loh, kata di Jogja. Iya, di Iya, semua kata Jogja atau gimana? Jogja katanya di orang hujan, orang katanya depan si Sarjito sampai banjir, Ustaz. Tadi saya lihat ada fotonya, apa Hmm. videonya. Di Solo juga katanya nyeremin ya tadi, Ustaz, kata geledek segala macam. Itu udah biasa di gunung. Mm-mm. Kalau kalau di Solo kurang tahu saya. Tapi kalau di tempat saya kemarin ada petir besar, setelah petir besar itu padam listriknya. Insya Allah. Ini lebih merata mungkin ya. Di sini terang Mohon sih apa hari lah. ini. Jakarta terang ya, Bu? Semoga lebih Jakarta Terang. kita terus. kayaknya tadi Bekasi sama Jakarta Tapi Timur katanya. Ya Bu Dita, nah, Iya, terang kita. hujan ya Bu? tapi Hujan. nampaknya di Hujannya Bekasi kemarin, hari ini beberapa terang. di Bekasi beberapa waktu yang lalu sempat banjir juga, Mas. Nggak tahu, Ustaz. Saya mah nggak mainnya nggak sampai Bekasi, Ustaz. Buat- Sampai Singapura ya, Bu. Bisa Wah, nggak Bu kemana sih, Edita. ke Singapura. Kagak main Bu Edita, saya mah ini. Bercanda, Bu Anita. Iya, Bu. Kasih. Bu Edita kan mah Cipinang ya, Bu Edita ya? Heeh, Cipinang. Cipinang yang deket mana sih, Bu Edita? Hujan tadi Bu. Damnya belakangnya itu Oh iya, penjara ya? penjara Cipinang, tapi nggak belakangnya Ikut apa? persis, masuk jalanannya itu. Oh, yang ada restoran baru, kedai baru tuh, apa sih itu namanya? Cari Kalau idaman kuliner situ, Bu. Enggak. Tapi saya Lontong, bukan di lontong saya sayurnya ya, apalah gitu dah. ketoprak, Bu. Ada tuh depan Majestic. Itu yang terkenal. Tapi saya bukan di sel A, B, C-nya ya, Bu. Ya elah, Bu. pakai seragam oranye ya, Bu. Oren. Kenapa sih Tapi ngebahas kalau Europe ini pusing, Pak? Maksudnya bukan pusing sih, ngantuk. Ya, karena semuanya diborong Bu. Semuanya diborong. Iya, karena Pembukaan. Itu pembukaan ya, prolog sebelum masuk bab 1. iya, dan karena apa Apalagi ya? bab 1 clear kali ya. sebenarnya bab 1 itu yang dibahas ini juga, hanya saja justru malah ini lebih lengkap, Om, daripada yang disebutkan di bab Oh, 1. Jadi nanti di bab 1 itu nanti tinggal murojaah saja. Hanya sebagian saja. Ini sebenarnya Saya kalau kata sudah kita gimana? pelajari, kan? Kata-katanya sudah kita Sedikit pelajari. sedikit Cuma banyak itu sudah kita kenal, sudah berusaha ya sedikit banyak itu kita sebut-sebutkan dulu-dulunya. Iya sih. jelimetnya ini sekarang. Dan sebenarnya wah sekalian, inti dari ilmu nahwu itu ya i'rab. Inti dari ilmu nahwu itu ya i'rab. Kita belajar nahwu intinya apa? Ya untuk mengetahui kedudukan kata pada susunan kalimat kan itu, Mas. Mengetahui kedudukan kata dalam susunan kalimat itu apa? Ya i'rab. Kan itu. Jadi inti dari belajar nahwu itu sebenarnya mengi'rab ini, mengi'rab. Gitu ya, Bu ya. Iya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iyanya lemes. Iya, enggak karena mungkin
Ini ya pembelajaran satu arah nih kalau kayak gini. Kalau satu arah tuh ngantuk, sama tuh kayak hari Senin tuh ngantuk. Mm-mm. Subhanallah aja. Hmm. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan kapan-kapan kalau hari Senin diadakan ujian gimana? Ya Biar jangan gak ngantuk. ya nggak hujan juga lah Ustaz. Maksudnya tuh apa Ya, biar ya? Kalau Paparan banyak-banyak Ustadz. kalau tanya jawab kayak gitu maksudnya tuh dalam artian tuh apa hidup gitu loh Ustadz. Kalau maksudnya kalau Nah, satu arah tuh saya tuh Ngantuk. saya tuh orangnya tuh kalau satu arah gitu suka ngantuk. Sautin Ibu. Sautin. subhanallah Iya, kalau aja. hari Orang kalau Senin. hari Senin tuh Pak Ustadz, saya kalau sama temen saya yang Bu Rina itu Hmm. lu masih ada ya, lu udah tidur ya, suka gitu-gituan Ustadz. Kadang suka nggak enak ibu-ibu yang lain diem gitu yang ngomong. Iya, yang waktu itu katanya yang disuruh sama Bu Asroka, ya Bu Rina, terus disuruh, lah ini Bu Asroka malah nyuruh gue baca lagi kata gue. Pasti insya Allah bisa Ustadz ya. Pelan kan? Subhanallah aja. Katanya Kayaknya langsung habis hilang sholat ngantuknya disuruh baca. Ya sebenarnya kalau Berarti Nggak ada baca yang nongol ini. ngantuk sih. Berarti Bu Anita biar gak ngantuk harus Yang kecil ya disuruh Ustadz. baca. Ya? Nemenin. Iya, paling kalau Oh, di ini. hari Senin mah yang ribut mah kita doang ya Bu Asroka ya. Sama satu lagi ada tuh Bu siapa tuh yang kalau nanya tuh kayak orang Betawi tuh Ah, siapa tuh? Bu Wahyuni atau Wahyuli Mas namanya. Mas. Wah Yuli kayaknya. Itu rajin nanya itu dia. Iya itu rajin nanya. Nah, kalau udah dia bagus udah dia nanya dah gitu kan ya. Biar hidup ya Bu kelasnya. Iya kadang saya kan udah terkantuk-kantuk. Iya. Jadi ini apa Bu? Apa ya kita kayak sif-sifan. Siapa yang melek? Makanya ya Allah. Siapa yang lagi liar ngantuk diam dulu. Sif-sifan. Kocak deh pokoknya. Ya Allah. Tapi kayaknya kemarin nggak ngantuk om kayak hari Senin kemarin. Hari Senin minggu lalu ya? Kemarin kan nyatet no Mas. Iya itu saya soalnya kayaknya siangnya saya kebetulan tidur siang tuh. Iya emang harus tidur siang sih Bu. Kalau nggak tidur siang tuh, Iya. aduh susah emang. Ya tapi kan kadang gimana ya. Udah kita tapi yang paling aneh tuh kalau udah pelajaran tuh ngantuk. Selesai sih nggak bisa tidur tuh. Iya bener ya. Saya juga kadang gitu Bu. Saya juga bingung. Ini kenapa ya? Padahal kalau udah mainan HP ya Bu ya. Iya padahal jadi gimana ya. Jadi kadang tuh kalau udah selesai nih kelas ini nih. Saya tidur tuh jam 11:30 segitu-gitu. Udah malah sekarang kan subuh juga cepet ya Ustadz ya. Jam 4 Jadi lewat kayak gini. dikit. Aduh, mungkin itu kali makanya terus terakhir Bu Yenti dan teman-teman kayaknya menyerah gara-gara subuhnya mungkin lebih pagi, ininya udah kemalaman, udah terkantuk-kantuk kayaknya kali loh Bu Ustadz. Iya kan. Ini kagak ada Mas. Tapi kalau saya sih parah juga sih Bu, saya jangankan online begini ya, saya offline aja juga ngantuk. Apa sih? Nggak padahal sakit gula juga enggak, ampun deh. Emang harus sakit gula Bu. Iyalah pokoknya apalagi kalau ustadznya ya satu arah ya, kalau ustadz yang kalau kita kan di sini udah pada kenal-kenal ya, kalau kajian yang nggak kenal-kenal, aduh, wadah harus sanggup permen yang banyak. Permen. Ngantuk Ustaz. Emang permen bikin nggak ngantuk om? Kita paling nggak ngunyah Ustaz. Ya, apalagi kalau yang offline itu kadang-kadang kan masjid nggak boleh sambil makan gitu ya. Lah kita namanya ibu-ibu kan ngemil ya. Enggak, ya nggak sampai ngemil misalnya kita makan pisang goreng juga ya enggak Bu Edita. Cuman maksudnya apalah gitu terkadang kacang sih Bu, biasa saya kalau yang dibeli itu kacang krauk. Parah banget itu sih Mak. Saya sih nggak pernah Bu, masih sopan saya mah Bu.
Yang itu loh, bukan karena suka ada yang jual tuh kacang goreng kan di luar-luar masjid tuh biar nggak ngantuk. Nah itu. Cangcimen. Wah, bawa tumbler diisi kopi ya. Iya ya tuh kayaknya ibu-ibu itu bisa Udah suka gitu ada deh kayaknya. udah ada belajar soal begitu ya di kelas mana aja itu begitu. Iya, kecuali duduknya nggak nyender, dijamin tuh mah kuat itu. Mm-mm. Tapi memang ya namanya belajar itu pasti ada sisi perjuangannya pasti. Dan Iya. setiap orang itu pasti berbeda-beda biasanya. Ujian seseorang dalam belajar itu biasanya berbeda-beda. Bisa karena waktu, karena biaya, karena mungkin ada urusan yang lain, atau karena mungkin ya kadang itu ngantuk-ngantuk seperti itu. Nah. Jadi ujiannya itu berbeda-beda setiap orang. Iya, Namun Ustaz. bagaimana kita menyikapi ujian-ujian itu dalam belajar. Nah, namanya belajar itu pasti pasti ada ujian. Iya sih Ustaz. Kalau misalkan belajar semuanya mudah dan enak, semuanya jadi ulama. Iya betul. Itu kalau Iya. di pesantren juga gitu apa ya Ustadz? Murid-muridnya apa suka ada Ya, yang untuk gitu? ya tergantung sih, Om, ya. Tergantung sistem belajarnya juga, tergantung mungkin materi yang dipelajari, tergantung metode pembelajarannya juga dan ustadznya juga. Kalau Mm-mm. misalkan yang diajar jumlahnya banyak langsung banyak gitu, misalkan seperti kajian kayak gitu, atau misalkan kalau sistem pesantren modernnya itu kan kelas, Om, ya. Satu kelas banyak gitu ya. Dalam satu kelas banyak gitu. Nah, itu kalau misalkan kondisinya tidak mendukung, misalnya karena di luar kelas itu sudah terlalu kecapean dengan kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan yang padat gitu, dan asupan gizinya tidak memadai, maka biasanya di kelas itu jadi Asupan gizi. Apa kebanyakan gizi, kebanyakan makan gitu mungkin. kebanyakan karbohidrat. Iya. Tapi biasanya jadi itu Gimana itu? jadi pelampiasan di kelasnya itu jadi banyak yang ngantuk atau bahkan tidur bukan sekedar ngantuk. Hmm. Tapi kalau di Kapan tempat saya ngajar sekarang kan halakohnya tidak terlalu besar kan ya. Halakohnya itu dan bukan di kelas, belajarnya di masjid. Semua Oh. santri itu belajar di masjid dan di halakoh-halakoh gitu, dan halakohnya tidak terlalu besar. Halakohnya itu jadi semua itu sudah kelihatan, so kita duduk di depan gitu aja sudah waktu itu santri itu ngelilingin ya, itu ya semuanya kelihatan ya, masa kayak Hmm. gitu juga masih ngantuk juga kan keterlaluan. Siram air nih kepret. Tapi kalau misalkan pas waktu muhadarah amah, pas kajian belajarnya bareng-bareng semua santri jadi satu, nah itu biasanya tetap masih ada yang ngantuk tuh pasti. Iya sih Ustadz. Emang tuh ya Allah, menahan kantuk. Apalagi ini udah emak-emak ya Allah. Banget. Sampai saya bilang kadang-kadang tuh santri itu ya, minum kopi lah, nah, sebelum belajar minum kopi. Saya, saya juga minum kopi sih, Ustadz, cuma kadang-kadang ini juga kebal ya. Lama-lama kebal. Emang kagak bisa kalau minum kopi badan kagak enak. Nah, gitu ya, Bu. Cuman demen, Ini cuman kalau demen ininya, nyiumnya. kopinya kopi yang pahit tuh, ya. Dan mungkin kalau kopi diminum nggak manjur, mungkin ditaruh di mata mungkin biar nggak Iya, sekali minum manjur, 2 kali manjur. Kan saya sering juga kan Ustadz sebelum ya kalau ada belajar Hmm. online gini saya minum kopi dulu gitu kan biar melek. Oh. Nah, itu melek lah lumayan alhamdulillah, tapi lama-kelamaan kalau tiap itu kan nyambung ya Sabtu, Minggu, Senin gitu kan minum kopi. Nah, itu tuh jadinya nggak manjur lama-lama. Mending loh Bu Edita, Sabtu Minggu malam. Lah saya Sabtu malam. Udah gitu minggunya pagi 5:30 apa nggak serpet-serpet itulah.
Allah. Bukan Tapi aja. untungnya baca Quran ya kan kita ngoceh jadinya nggak Iya. mungkin lah ngaji kita tidur. Iya, kalau tahsin melek ya, Bu ya Mm-mm. kalau tahsin biasanya. Iya. Ya kalau tahsin insya Allah nggak masalah kan. Tahsin. Kalau misalkan halaqah tahfidz itu biasanya mungkin bisa jadi. Oh Karena iya ya. halaqah tahfidz itu nunggu giliran setoran. Nah, berdampaknya di minggu malamnya Ustadz. Kan istilahnya kita dari malam minggu tuh udah sampai malam tuh ya. Apalagi kalau sesudah itu tuh saya nggak bisa tidur tuh. Misalnya kayak semalam tuh saya tidur jam 1 loh. Terus udah Ya gitu, Allah. iya makanya. Terus tadi pagi-pagi udah kan. Nih, nanti berakibat ini di minggu malamnya Ustadz biasanya udah lemes-lemes gitu. Udah tiba-tiba nggak bersuara. Itu dipastikan saya tidur itu. Ya sudah orang. Maafkan Allah jami'an. Apalagi Unik-unik terus ternyata. gitu Mas. Senin malam kan, misalnya kalau kita puasa kan kalau habis buka tuh kan suka ngantuk-ngantuk kayak gitu kan. Oh itu yang Senin tuh Bu, ya benar tuh. Ya Terus makan kan. nasi kenyang, buka puasa makan nasi kenyang. Kalau yang repot kalau habis makan nasi masih lapar itu bahaya itu Bu. Maafkan Allah jami'an. Saya menghasih kalian, kita kembali ke materi kita, mawadhi'ul alamat al-far'iyyah. Tempat-tempat di mana kita menggunakan tanda i'rab far'iyyah pada 7 kata. 5-nya ism, 2-nya fi'lun, mudhari'. Baik, kita bahas satu persatu insya Allah. Dan ini mudah ya insya Allah. Yang pertama adalah al-asma'ul khamsah. Masih ingat tuh mahasiswa kalian al-asma'ul khamsah itu yang bagaimana? Asmaul khamsah. Oh yang abu itu ya. Sahih, jayyid. Terus Kita Abu, sebutkan di halaman hawu lagi Hmm. sih. Ada abun, hamun, akhun, fu, dan du. Ya, Kita ya. sebutkan di halaman berikutnya di sana, maksud kalian di sana ada kita sebutkan akuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du malin. Ya. Oke. Jadi isem-isem ini kalau misalkan kita jadikan sebagai mudhaf, maka harus kita tambahkan huruf. Kan gitu ya Bu ya? Jadi bukan abun, kemudian abuka, bukan seperti itu, tapi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du malin. Baik, ala asma'ul khamsah ini selalu menggunakan alamatul i'rab al-far'iyyah. Selalu menggunakan tanda i'rab far'i. Berupa apa? Tanda i'rabnya berupa huruf. Huruf apa? Al-waw lirraf'i, al-alif lin-nasbi, al-ya lil-jar. Oke. Huruf waw sebagai tanda rafa'nya, huruf alif sebagai tanda nasabnya, dan huruf ya sebagai tanda jarnya. Contoh misalkan di sana kana Abu Muhammadin dza fadlin ala akhika. Dahulu Abu Muhammad, ayahnya Muhammad mempunyai jasa, dza fadlin, mempunyai jasa kepada saudaramu, ala akhika, kepada saudaramu. Baik. Kita perhatikan di sini, kana itu fi'il naqis, fi'il naqis, kemudian Abu merupakan ismu kana, dan ismu kana itu marfu', ya atau ya? Ismu kana marfu', ma alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya apa? Alamatu raf'i al-waw, bukan dhammah, tapi alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kok menggunakan waw bukan dhammah? Asmaul khamsah. Na'am, li'annahu minal asma'il khamsah. Saya ulangi lagi tadi. Abu merupakan i'rabnya ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Mudah insyaallah.
Kemudian dza itu juga termasuk al-asmaul khamsah. Dza ini i'rabnya sebagai apa? Dza di sini merupakan khabaru kana. Dan khabaru kana mansub, ya tuh ya. Iya. Jadi kalau kita i'rab dza khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi al-alif Al-alif di li'annahu minal asma'il khamsah. Tanda nasabnya alif, bukan fathah, tapi alif. Li'annahu minal asma'. Karena termasuk al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Dia juga sebagai mudhaf di sini. Dza fadlin mudhafun ilaih. Kemudian ala itu harful jar mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian akhika. Akhi itu sebagai apa? Sebelumnya harful jar berarti akhi itu ism majrur. Wa alamatu jarrihi ya al-ya. al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Sedangkan kafnya itu dhamir mutasil sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Intinya al-asmaul khamsah dalam semua kondisi i'rab, baik saat rafa', nasab maupun jar, semuanya menggunakan alamah far'iyah berupa huruf. Saat marfu' alamatu raf'ihi al-waw, saat mansub alamatu nasbihi al-alif, saat majrur alamatu jarrihi al-ya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Hal min soal? Tidak ya? Mudah kan Ibu ya? Ya kalau ini sebenarnya pembahasan di sini itu sebenarnya kebanyakan sudah tidak asing dulu sekali ya. Banyak mukadimah yang lalu-lalu sebenarnya terkait dengan pembahasan i'rab juga. Ya kan Ibu ya? Ya. Iyalah Ustaz. Iyalah. Ya. Iya, berikutnya Mas sekalian. Yang kedua adalah ism mutsanna. Ism mutsanna adalah ism yang menunjukkan double atau ganda, madalla ala isnain atau isnatain, yang menunjukkan dua, baik mudzakkar maupun muannats. Baik mudzakkar maupun muannats. Misal talibani atau talibatani, dua-duanya mutsanna, baik mudzakkar maupun muannats. Baik. Bagaimana dengan tanda i'rab ism mutsanna? Tanda i'rabnya apa umat sekalian? Naam, ism mutsanna itu juga selalu menggunakan alamah far'iyah dalam semua kondisi i'rab. Tanda i'rabnya apa? Saat rafa' al-alif lirraf'i. Al-alif lirraf'i dan al-ya lil jarri wan nasbi. Jadi saat marfu' alamatu raf'ihi al-alif, dan saat mansub dan majrur alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya. Sama, saat nansab dan jar sama-sama tandanya ya. Gitu Ibu ya. Jadi hanya ada dua tanda, alif atau ya saja. Berbeda dengan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ada waw, ya saya, sebagai tanda rafa'nya. Alif sebagai tanda nasab, ya sebagai tanda jar. Tapi kalau ism mutsanna, tidak, ism mutsanna itu alif sebagai tanda rafa', sedangkan tanda jar dan tanda nasabnya sama, yaitu ya. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Enggak. Contoh di sana. Kanat talibani naimaini ala firashaini. Kanat talibani naimaini ala firashaini. Kedua siswa itu atau kedua santri itu telah tidur di atas dua kasur gitu. Di atas dua kasur. Jayyid. Kalau kita perhatikan i'rabnya, kana merupakan fi'lun naqis, madin, fi'lun madin naqis, mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Yang jadi kita fokus di sini adalah ism mutsannanya, yaitu pertama at-taliban. At-taliban sebagai apa i'rabnya? Sebagai ismu kana. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ismu kana selalu marfu'. Ismu kana selalu
marfu. Marfu. Nah, berarti at-talibani kita i'rab ismu kana marfu wa alamatu raf'ihi Al-alif. al-alif li'annahu muthanna. Karena dia merupakan ism muthanna. Gitu ya, Bu ya. Bingung tidak, Muhammad? Enggak. Baik. Berikutnya di sana Insyaallah enggak. naimaini. Naimain i'rabnya sebagai apa? Naimain sebagai khobaru kana. Ana Khobaru kana bagaimana kondisi mansub. i'rabnya? Mansub, jayyid. Nasab. Masuk. Jadi kalau kita i'rab naimaini khobaru kana mansub wa alamatu nasbihi Al-ya. al-ya'u li'annahu muthanna. Isim musanna. Musanna. Sahih, karena dia ism muthanna, li'annahu ism muthanna. La ba'as. Enggak masalah. Mudah kan Ibu ya? Ya. Berikutnya ala. Ala itu harful jar, mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Berikutnya setelah harful jar berarti firasyaini yaitu merupakan Isim majrur. ism majrur wa alamatu jarrihi Al-ya. al-ya'u li'annahu muthanna. Mampu musanna. Gitu ya Ibu ya. Mudah kan Ibu ya? Ism Ya, mutsanna saat marfu alamatu raf'ihi al-alif, saat mansub dan majrur alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya. Wafaqana hadin. Ya, kalau Ya, ini sebenarnya mesti- mudah kan Ibu ya? Ya ini karena ini udah sering diulang Ustadz, maksudnya sering itu. Ya, Kalau yang tadi sebenarnya- itu mah apaan itu tadi ya yang apa oh, alamah berat muqaddarah tadi ya. lah, yang berat Ah. lah, apalah istilah-istilah Memang apa kalau itu memang kalau itu memang baru. Kalau itu memang baru. Belum nggak pernah kita bahas nyambung. kalau yang nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan, makanya kadang itu kita membahas sesuatu itu kadang nggak cukup sekali. Jadi 2 kali, 3 kali itu. Seperti ini, misalkan pembahasan ini al-asmaul khamsah al-mutsanna, ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena pernah kita bahas sebelumnya, ya kan Om ya? Yes. Makanya membahas Arab ini nanti kita bahas 2 kali di sini dan saat kita membuka kitab Durus Lughah. Ya, oke. Allah Azami. Lanjut Ustadz. Lanjut dong. Nantangin. Ntar nggak bisa tidur lagi Om sama jam 1. Oh iya ya Ustadz, ya Allah, ya jangan deh Ustadz. Entah halakat. Subhanallah. Begitu Masih saya tersisa 5. udah lewat jam rawan saya ini Ustadz. Baqiyat daqiqain. Berarti masih tersisa 5 ya dari alamah far'iyah. Nggak apa-apa Ustaz, kalau lagi pelajaran i'rab gini nggak usah buru-buru lah. Soalnya nggak susah kenanya juga. Iya, kita santai kayak di pantai ya Bu Edita. Iya. Slow kayak di Moskow. Slow living ya Bu Anita, lagi musim slow living. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalah. Mungkin berarti kita cukupkan Ibu ya. Iya Ustadz. Hal min soal qabla nakhtim. Ustadz, saya pingin nanya tapi nggak ada urusannya ke sini. Cuman nanya Ustadz. gini, cuman mau nanya gini Ustadz. Saya ini kan kalau pergi ke apa namanya, misalnya contoh soal nih ke negara yang bukan negara Islam kan ya, ini Singapura ini. Walaupun dia tuh kalau untuk sama Islam tuh ini banget, kayak makanan tuh bener-bener halal ya halal gitu loh. Mereka strict gitu kayak gini. Cuman ada satu yang suka jadi ganjelan saya, kalau tempat sholat nih Ustadz, kalau pas di airportnya mereka tuh ya gitu loh. Nih kayak gini nih, besok nih kan saya kalau pas pulang nih nanti, pas saat pulang hari Rebo nanti itu kan pesawatnya kan jam 14.45, berarti kalau nyampe sana itu masih waktu asar sih Ustadz. Cuman saya bingung kalau di sini berangkat 14.45 itu kan udah masuk zuhur nih di Singapura nih Ustadz. Cuman di sini itu tempat sholatnya itu kayak prayer room gitu Ustadz. Jadi bukan jadi ada agama lain juga gitu loh. Itu nggak boleh kan ya Ustadz?
Berarti bukan musola khusus sholat gitu maksudnya, Mas? Tapi walaupun memang yang hampir semua yang datang ke situ memang orang yang sholat ya gitu, cuman di situ tuh juga dia nggak menyebut itu musola, prayer room, maksudnya tuh jadi kalau ada agama lain yang mungkin mau semedi kali atau apa kali saya nggak tahu ya, itu juga di Tapi situ. ada kenyataan ada nggak mungkin yang samping yang satu sholat, yang satu semedi itu? Enggak sih, so far sih enggak sih. Itu makanya saya jadi agak kayak agak-agak apa ya kayak Tapi begini Om, syarat di antara syarat sah sholat, yang syarat-syarat Om ya, syarat bukan rukun. Di antara syarat ah, sah sholat itu adalah tempat yang suci, selama tempat itu suci. Itu insya Allah nggak hmm, masalah dimanapun juga Om. Tapi kalau oh boleh misalkan, ya Ustadz ya. nah, jadi itu bukan bukan tempat ibadah, sebenarnya tidak, bukan tempat ibadah atau apa, Meh? Ya tempat ibadahnya agama tertentu kan itu, Meh. Jadi tempat umum nggak masalah. Gak apa-apa ya tempat umum soalnya di situ ada lambangnya kayak lambang kalau Islam kan bulan sabit, terus ada Hmm. lambang salib, terus Tapi kalau ada misalkan bahkan sebenarnya sholat sholat nggak harus di ruangan seperti itu juga nggak masalah. Mau di bandara itu, di bandara dimanapun juga yang penting ada kiblat nggak masalah tempatnya suci. oh ya udah ya nggak apa-apa ya jadi Ustadz ya saya juga agak Nggak ini masalah. enaknya gimana saya sholat nanti nyampe di Jakarta apa apa saya sholat di sini karena udah masuk waktu Syarat di gitu. situ. Ya ya ya. Kalau sudah Berarti mau nggak masuk apa-apa ya waktu lebih Ustadz ya. baik. Nah, Ya ya. Baik Ustadz, makasih Ustadz. Jazakumullah khair. kita cobakan Mas sekalian. Iya, Ustaz. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kita cobakan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang ini dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi dan semoga Allah selalu melindungi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتامهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu Jazakallah. fiik.